Sobat Imut, kembali lagi kita di segmen 2 yang pastinya Sobat Imut udah pasti nanti-nantikan kan, karena kita akan semakin menyelami di dunia perpola nggak sehatan Gen Z ini. Kalau tadi ya Kak Dinar ya, kita udah bahas tentang dampak penjelasan ilmiah kenapa orang lebih suka ngopi gitu kan. Sekarang kita akan menyelami lagi ke dalam, yaitu apa sih dampak negatif dari Gen Z ini atau mungkin milenial yang hobinya ngopi setiap pagi, bahkan prioritasnya mereka itu ngopi. Boleh dong. Oke, ini menarik banget. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang udah kebiasaan ngopi, jadi candu pokoknya kalau nggak ngopi nggak bisa. Nggak hidup. Tapi di sisi lain ada juga orang-orang seperti aku yang nggak biasa ngopi. Aku juga nggak Kalau bisa. ngopi malah, aduh, nggak nyaman Nggak gitu nyaman ya. di lambung ya. Nah, Kak Vira tim ngopi atau nggak ngopi? Aku tim, sebenarnya dulu aku ngopi, tapi karena aku ada asam lambung, aku langsung nggak bisa lagi minum kopi. Padahal nikmat loh sebenarnya kopi. Oke, jadi sebenarnya kopi itu bisa ngasih kita dampak positif dengan porsi yang tepat. Seberapa porsinya? Seberapa tuh? Rekomendasinya itu adalah 400 mg kafein atau setara dengan maksimal 4 cangkir dalam sehari. 4 cangkir? Itu untuk Kecil ya? Seberapa tuh? Segini kah? untuk orang-orang yang normal berat badannya, tapi semakin kecil berat badannya berarti kebutuhannya itu juga semakin sedikit. Oh gitu. Nah, itu untuk kondisi normal juga yang nggak ada masalah asam lambung, terus nggak dalam kondisi hamil dan sebagainya. Pokoknya dalam kondisi normal itu sebenarnya dengan batas 4 cangkir itu harusnya aman gitu. Cukup gitu ya? Cukup. Tapi masalahnya, Apa tuh masalahnya? Gen Z ini biasanya kalau udah ngopi terus nggak makan makanan yang lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Nah gitu. Jadi misalnya apalagi kalau anak kos gitu ya, harga kopi kan lumayan juga ya. Iya. Akhirnya budgetnya untuk makan digunakan untuk ngopi aja. Jadi nggak makan makanan lain, padahal seharusnya kita harus mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, baik itu dalam sehari makan karbohidrat atau makanan pokoknya, Protein, protein, sayur dan juga buah. Nah, Tapi karena udah ngerasa cukup dengan ngopi aja, jadi nggak makan makanan lain. Nah, ini yang jadi masalah, pada akhirnya menimbulkan dampak-dampak negatif seperti salah satunya tadi asam lambung, kemudian kalau kebutuhan gizi nggak optimal juga jadi menimbulkan permasalahan-permasalahan lain, jadi gampang sakit, sistem imunnya jadi nggak kuat gitu. Oke. Kalau itu kan dampak negatifnya ya Kak. Terus tadi kan kita agak nyinggung-nyinggung sedikit nih soal masalah asam lambung. Karena aku pribadi juga asam lambung gitu kan. Tapi banyak banget teman-teman itu tuh mungkin Sobat Imut juga ada spekulasi kayak masih belum bisa bedain asam lambung sama GERD. Kayak kadang tuh kita cuman kayak agak mual-mual dikit, kamu tuh kayaknya GERD deh. Itu tuh GERD, kamu kalau kebanyakan minum kopi GERD kayak gitu kan. Sebenarnya apa sih GERD itu gitu kan, sama gejalanya dan penyebabnya itu karena apa sih Kak? Boleh dong biar Sobat Imut lebih paham gitu, nggak asal ngomong GERD, GERD, GERD gitu. Oke, jadi memang berkaitan antara asam lambung dan GERD. GERD itu adalah kondisi ketika asam lambung kita naik sampai ke kerongkongan. Kerongkongan itu mana? Sini. Yang biasanya kalau orang-orang awam nyebutnya tenggorokan. Tenggorokan itu padahal saluran pernafasan, teman-teman. Jadi yang ada di sini itu kerongkongan, bukan tenggorokan. Jadi kalau asam lambungnya itu naik sampai ke kerongkongan itu disebut GERD. Tapi kalau belum naik sampai ke kerongkongan itu masih asam lambung biasa atau emah gitu ya biasanya gitu. Nah, tandanya itu apa? Biasanya disertai dengan rasa panas atau terbakar gitu. Jadi kerasa gitu di sekitar kerongkongan itu panas gitu. Kemudian rasanya pahit biasanya ya. Iya, itu asam lambung gitu, asam lambungnya naik. Jadi bisa dibilang kalau asam lambung itu tingkat 1 gitu. Ada tingkatannya berarti ya? Itu udah tingkat levelnya lebih tinggi gitu, lebih parah. Biasanya kalau orang-orang yang udah punya riwayat asam lambung tapi nggak menjaga pola makan dan pola hidupnya, itu bisa ke naik level jadi GERD kayak gitu. Berarti tahap paling atasnya ini adalah GERD. Gitu ya Sobat Imut, jangan sampai kalian ini itu terlalu banyak ngopi ya kan, terus habis itu merupakan nutrisi, nanti malah jadinya kalian malah asam lambung, terus paling parahnya adalah GERD gitu ya kan. Nah, kayak aku tuh pernah ngeliat Viti di
TikTok gitu, mungkin nanti bisa ya kita lihat TikToknya. Let's be financially responsible. Gue bisa kerja tanpa ngopi. 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 Gak bisa. Gue harus ngopi. Genjat es muntah. Kopi asam lambung. Nah itu tuh berarti benar ya yang kayak orang tuh sukanya ke kafe, terus habis itu kayak udah makan belum? Ah gampang nanti aja, yang penting ngopi dulu. Habis minum terus kayak Muntah-muntah. kayak gitu-gitu. Apa sih itu? Iya kan? Terus kayak orang-orang tuh lebih mementingkan lifestyle mereka dibandingin kayak nutrisi. Apalagi ditambah sekarang ada kopi yang cuma 8 ribuan yang selalu di depan itu, yang selalu menantikan mahasiswa untuk awali pagimu dengan Kopi dulu nggak gitu. sih gitu. Padahal Pagi-pagi jangan gitu ya kan. Jadi kembali lagi sebenarnya ngopi itu kan tergantung kebiasaan ya. Kalau udah terbiasa ngopi terus habis itu nggak ngopi jadi kurang. Tapi sebaliknya yang terbiasa nggak ngopi, kalau ngopi malah jadi masalah gitu. Dan tadi kebanyakan itu kalau misalkan ngopi terus habis itu nggak makan makanan lain, tentunya akan berdampak ke asam lambung. Terus kalau lama-lama dibiarin ya jadi GERD juga. Dan padahal aku sebenarnya bukan penderita GERD, jadi cannot relate ya. Iya, Tapi kata teman-temanku kalau udah GERD itu udah sakit banget, pada nggak bisa makan, terus Kalau yang sesak nafas itu apa Kak? Itu asam lambung atau GERD sih, kayak sampai satu gejala minum gitu. kopi satu kayak gitu. Karena udah naik kan. Iya, Satu gejala GERD. Sebenarnya kalau asam lambung itu ya udah di sekitar lambung aja gitu. Tapi kalau udah naik itu masuknya ke GERD gitu. Jadi panas gitu kan. Rasa panasnya itu yang memicu rasa sesak nafasnya kayak gitu. Tapi kalau di prodinya Mbak gitu diajarin gak sih kayak kalau kayak gini alangkah baiknya, misalnya di GERD nih ya, pasti Sobat Imu juga penasaran, untuk menangani itu adakah konsumsi sesuatu kayak nutrisi apa sih yang bisa menangani si GERD ini, setidaknya mengcalming biar nggak terlalu terus berhari-hari merasakan sakit GERD ini. Oke, sebenarnya kalau udah GERD itu obatnya adalah obat gitu ya. Kalau mau makan itu dengan makan makanan yang tidak memicu GERD, misalkan nggak mengandung asam, kemudian nggak pedes-pedes gitu, dikonsumsinya dengan porsi. Karena kalau GERD kan biasanya kayak udah males juga ya makan, jadi konsumsinya dengan porsi yang kecil tapi sering, jadi kayak dikit-dikit aja, nggak usah langsung banyak gitu. Dan bisanya adalah daripada mengobati mending mencegah gitu ya. Jadi Benar Bang. sebelum punya asam lambung ataupun GERD, mending menjaga pola makannya yang baik kayak gitu. Oke deh. Nah Sobat Imut, tadi kita udah membahas soal asam lambung, kita membahas soal GERD ya kan. Sekarang ini juga lagi nge-hype di video-video terakhir aku lihat itu, ada anak-anak yang masih SMA, SMP, bahkan SD itu sempat kayak diomongin soal, kalian kenapa datang ke rumah sakit, cuci darah, kayak gitu. Hah? Sekecil itu udah merasakan pengobatan yang namanya cuci darah gitu, yang biasanya dialami atau dirasakan oleh umur-umur yang tua gitu. Kalau dari miris banget kan, kayak kenapa sih menurut Kak Dinar ya, anak muda tuh banyak yang sekarang tuh harus cuci darah gitu. Apa sih yang bikin ini tuh terjadi gitu? Oke, kalau cuci darah itu kan berkaitannya dengan ginjal ya. Karena ginjal itu berkaitan dengan apa yang kita minum. Betul. Nah, pemicunya kenapa bisa sampai cuci darah, konsepnya itu seperti toilet teman-teman. Oh toilet? Toilet kenapa itu tuh toilet? bayangin teman-teman itu di toilet. Kalau toiletnya itu setiap hari terkena minum-minuman yang misalkan bersoda, termasuk tadi kopi-kopian, pokoknya yang berwarna-warna, tinggi gula, tinggi garam, itu kan lama-lama keruh ya dan kotor. Nah harusnya itu diimbangi dengan disiram air putih biar netral, bersih lagi gitu. Kayak disiram air kan nanti jadi bersih. Tapi masalahnya kebanyakan yang mengonsumsi minum-minuman yang tadi kayak bersoda, tinggi gula, tinggi garam gitu-gitu, nggak diimbangi dengan minum air putih. Pada akhirnya kan
menumpuk ya. Ginjal ini kan yang nyaring, saringannya lama-lama jadi Aus berarti ya? lama-lama saringannya ini perlu dibersihin. Maka dari itu kalau bersihinnya udah skala yang kronis tadi, nggak bisa pakai air putih, harus pakai cuci darah gitu. Ya ampun, ini suatu hal yang benar-benar serem ya, karena benar-benar cuci darah ini kayak itu ibarat kayak step terakhir juga nggak sih Kak? Karena itu udah saking parah banget parahnya ya. harusnya sebelum separah itu kayak tadi konsepnya tuh seperti toilet tadi harus disiram putih gitu. Dan selain itu kalau nggak mau banyak-banyak nyiramnya ya jangan mengonsumsi gitu berat kayak gitu. Tapi sekarang ya namanya anak-anak ya, anak janji, anak muda zaman sekarang nggak manis, nggak kecut, nggak berasa warna-warni itu. Apalagi kalau anak-anak banyak sekali minuman anak-anak itu yang warnanya aja ngeri banget terus ya kan. Rasanya ternyata banyak sekali tambahan-tambahan warna terasa, bener. Itu sih yang ngeri kan. Tapi juga aku kasihan juga sama orang yang dari kecil emang gak suka minum air putih. Aku juga pernah lihat tuh, ya kan? Ya, itu tergantung kebiasaan juga ya. Jadi mereka tuh nggak bisa banget, harus malah minumnya teh terus ya kan. Nah itu juga harus benar-benar teman-teman waspadain gitu. Jangan sampai minum air putih itu minimal berapa tuh sehari Kak? 8 Coba. gelas. 8 gelas. Bisa diakali aja teman-teman, kayak misalkan. Gimana tuh cara mengakalinya? Dari bangun tidur itu 1 gelas. Terus sebelum makan 1 gelas. Setelah makan 1 gelas. Dapat 3 tuh. 3 kali makan berarti kan udah 6 gelas tuh. Iya. Betul. Tidur tadi kan segelas. Iya. Terus setelah tidur segelas, sebelum tidur lagi segelas lagi. Itu kan 5 gelas. 3 gelasnya ini ketika beraktivitas. Nah, misalkan pas kuliah gitu ya bawalah minum. Iya, pentingnya membawa tumbler ya kan. Nah, itu juga bisa diakali dengan tumbler, benar. Makanya dari itu untuk memenuhi air di dalam tubuh kita itu membutuhkan yang namanya air pastinya ya kan. Air putih ya. Dan kalau airnya jangan gak boleh. Dan harusnya kalau kita kuliah itu membawa tumbler ya satu kan. kayak yang bisa kita lakukan. Apalagi sekarang kan udah banyak ya inovasi-inovasi tumbler itu ada liternya itu cukup membantu untuk mengetahui kita udah menghabiskan seberapa. Terus bisa juga memudahkan kita biar ingat, misalkan kita lagi nugas gitu, kalau di samping kita nggak ada minuman sama ada minuman itu tentu beda. Kalau ada ya udah karena rasa haus langsung minum, tapi kalau nggak ada itu biasanya amat, ya kan? Kayak nggak ingat, jadi nggak ingat karena fokus sama belajarnya itu. Ya, apalagi kalau sekarang tuh anak Genji tuh sukanya yang lucu-lucu barang-barangnya, ya kan? Sekarang tumbler itu lucu-lucu, gemes-gemes kayak pagi belum minum loh, jadi kayak pasti hawa untuk minumnya itu lebih tinggi gitu. Kalau tempat botolnya itu gemes-gemes lucu-lucu gitu, Sobat Imut. Nah Sobat Imut, dengan penjelasan deep talk kita di segmen 2 ini, semoga nantinya Sobat Imut ini tercerahkan gitu ya. Semoga apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan, apa yang kita sharingkan itu bermanfaat bagi sobat-sobat Imut semuanya yang ada di rumah gitu. Tapi kita nggak berakhir di segmen 2 Kak Dinar. Kita akan lanjut di segmen 3. Tentunya nggak cuman dengan obrolan-obrolan biasa, cuman kita ada gebrakan baru untuk teman-teman di rumah semuanya. Apanya itu? Tunggu dulu, tetap stay di Real Talk, Real to Talk.